Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Edodiningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangin, Oxford. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Oxford. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Saya memiliki usulan Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan. Kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju, memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu bersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang merujuk tulisan maupun dalam bentuk tulisan. Berikut rumusnya secara lisan. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan. Secara tertulis, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan rakyat, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Amin, saya akui pendapat Bung luar biasa. Tapi Bung, Indonesia harus ingat Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Allahu Akbar. Apabila tidak mendengarkan pernyataan dari orang Salim, kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian menangis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak, saya tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan. Sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragama agama.
Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia, sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volksrat. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat ini juga mendapat titik terang usulan yang tepat. Kali ini kita akan berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Notulen, silakan menjelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia, 3. Hak asasi manusia yang belum beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin 1. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama hanya tertuju pada suatu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Namun Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Muhatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego, kelompok Bung silakan keluar. Pintu keluarnya di sebelah sana. Saudara silakan, Anda telah mendengar pernyataan dari Muhatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Sutomo tidak menyampaikan tentang adanya ketuhanan, karena itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. R. Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Asyik saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara kita. Masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok dapat masih saja egois dan lebih mementingkan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk izinkan saya menyebutkan usulan saya tentang dasar negara yang saya katakan berikut ini. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan negara dari saya. Semoga dapat mewakili saudara-saudara sekalian. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Seluruh anggota sidang bersorak-sorai mengatakan merdeka. Soal lain pula bersinggung mengatakan bahwa memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, ekologi, bahasa, geografi. Ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak termasuk tanah Indonesia, tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang melarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga yang paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkupi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia
Indonesia lahir dimasukkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Ilmu strategi alangkah besar dari kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing amanah. Kalau kita melihat data umum Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Nur Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Ternyata di Indonesia baru itu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak dan juga Nusa Papua, di mana kita terletak, tetapi hal itu berdasarkan kebangsaan. Begitu kalau peperangan sudah berakhir dan pemahaman akhir telah tercapai, kita dapat menetapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai keadaan di zaman pada waktu jalan pemerintahan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai karena permintaan yang nyata di Malaya Selatan, Borneo Utara dan Papua, maka di situ merasa juga ini dalam lingkungan kita dengan menyemangati mereka akan terima sebagai bangsa di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana kalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timur Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Proses menyusun oleh Sunomo. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dr. Itu Jumbi Tiosokai. Yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya tuan-tuan sekalian.